Got it. Kembali lagi di Ponsel bersama saya Patrick. Dan dia. Gua Fuad nggak punya hubungan apa-apa sama Sancho. Dan gue belum mau nyentuh ke sana padahal. Gini Pet ya. Lama-lama gue sumpahin Sancho flop loh ngeliat orang kayak lu. Jangan. Jadi lu sumpahin Sancho gini. Lu sumpahin Sancho flop kan Jadi terkadang gue bisa memahami perasaan orang-orang yang memang nggak suka United karena fans-fans kayak lu ini. Lebay, udah tua lebay gitu loh. Lebay apa ya? Asal Sancho, gue sumpahin flop. Gue sebenarnya bahagia banget Sancho akhirnya masuk ke MU. Bahagia udah senang gitu loh. Tiga nih. Oke. Satu, lama banget. Nah, ini transaksi yang paling lama dan ini memang keburukan daripada dan ya sekarang tebus dosanya Glazers lah ya, tebus dosa dalam kata kutip ya. Tadi ada yang mention juga di Twitter gue, dengan udah adanya transaksi kayak gini berarti udah stop dong Glazers out. Gue bilang enggak, justru ini cuma Glazers menutup-nutupi muka. Ada itu yang mention gua, lu yang timpalin, bego. Bukan, tadi ada yang mention ke gua juga. Oh, sama tuh kali orangnya. Lu. Nah, terus, jadi gini, enggak. Itu bagi gua itu enggak. Nah, itu satu ya. Dan satu yang kedua lah. Yang satu adalah karena kelamaan, yang kedua karena itu terkesannya nutup-nutupin Glazers. Yang ketiga ini yang penting nih, Mat. Ya. Bikin lu kesel. Jadi gini, kadang-kadang emang ngeliat tingkah lu orang jadi emosi. Tua nggak tau tua gitu loh. Ya, ngeliat Sancho kayak Sancho itu Yesus, juru selamat kalian gitu loh. Main juga belum. Lu aja kali ngebacanya kayak gitu. Oh iya, semua bilang gitu. So be careful with your expectation gitu. Karena ingat dulu Pogba datang seperti apa? Pogback, joget, Pogboom, hashtag Pogback segala macam. Enggak, gua nggak bilang lu ikut-ikutan apa enggak. Bego gitu loh. Maksud gua pernah ada di posisi yang seperti itu gitu loh. Yang over glorifying gitu loh. Kemudian pada saat Sanchez datang, wah Alexis Sanchez, ya apalah itu kan kalian semua juga begitu bertempi, sorak-sorak gembira segala macam gitu loh. Akhirnya apa ekspektasi kalian itu kan pada saat tidak sesuai, ya ngomel juga gitu loh. Jadi maksud gua apalagi untuk lo nih yang udah tua gitu ya, belajarlah. Dan wajar aja kali. Ini sementara itu yang diglorify kan. Yang nggak diglorify juga ada, tetap aja flop. Dan James tadimu. Lalu bego aja orang beli Dan James terus mau glorifying kayak apa pula. Ya, makanya gitu maksud gue gini loh. Dalam skematiknya itu adalah dalam kasus Jadon Sancho. Ini karena saga transfer yang terpanjang. Bukan sesuatu yang positif ya. Ini justru sesuatu yang ya mau dibilang satir, mau dibilang sarkasmenya kita. Ini kelamaan, ngerti nggak? Udah kelamaan. Gue pernah nge-tweet, sebelum Fabrizio nge-tweet itu, gue sempat nge-tweet yang dia bilang, here we go, terus yes, X-nya Marcus Rashford. Akhirnya gue bilang, hatop bodat, gue bilang kan. Karena udah kelamaan. Nah, malamnya tiba-tiba jadi tuh, skenario pertama yang Fabrizio bilang here we go kan. Jadi sebenarnya bukan lebih kepada lega ini akhirnya kelar, kita nggak usah ngomongin ini lagi daripada euforianya, ngerti gak? Lebih kepada makanya akhirnya gitu loh. Nah, orang ada akhirnya, ada akhirnya alhamdulillah. Tapi kalau lu kan enggak. Apa? Sementara lu kan harusnya yang udah lebih tua, lu ngasih contoh gitu loh. Lu ngasih contoh ke apa ya? Lu juga punya tanggung jawab menurut gua gitu dalam hal mendidik penonton gitu, mendidik orang-orang yang memang sama kayak kita ngomong waktu itu kan. Mendingan selebrasi dulu waktu kita di puncak daripada nanti udah turun, lu nggak bisa ikutan selebrasi. Sama itu beda kasusnya. Itu kasusnya adalah memang itu real gitu loh. Itu memang lu lagi di puncak gitu loh. Itu real gitu loh. Bentar gua mati dulu. Halo? Kebiasaan season 1 para salah lagi. Biarin aja orang emang kelamaan. Halo? Goblok. Maksud gua Grab. Maksud gua itu pada saat di puncak ya benar gitu loh, karena itu satu hal yang udah lama nggak dirasakan. Lu senang, ibarat kata lu liburan, lu nggak pernah liburan terus liburan gitu, pasti kan lu emang sangat excited gitu. Gue paling benci ini Grab kalau nelfon pakai aplikasi. Halo,
Halo. Capek, gue selalu bilang gitu loh sama driver Grab gitu ya. Gak usah nelfon pakai aplikasi gitu loh, nggak akan ketemu gitu. Cuma emang lu nya bengak gitu. Ntar ya. Kayaknya salah satu kaos FCL itu harusnya nih ya idenya. Lu tulisnya Nih, bengak. Grab. Hey. Dan driver tuh banyak yang bego, nggak mau baca notes, goblok malah. Lu bikin aja tulis aja situ bengak gitu. Dia kabur. Ya, mumpung dia lagi agak pergi. Berbahagialah yang mengharapkan Sancho datang. Dan mau ngomong apa sih Bewok, bodo amat. Gue senang Sancho datang. Kenapa gue senang Sancho datang? Karena kiri dan kanan kita akhirnya hidup. Nggak mulu-mulu, semuanya di kiri mulu serangan. Sekarang bisa nih berimbang. Kiri dan kanan, Rashid dari kiri, Sancho dari kanan. Siapa yang nggak bahagia? Kalau gitu Insya salah. Allah mudah-mudahan Kalau kita nggak bikin catatan. Dia mau ngambil yang ke siapa? Tuh, marah-marah. Kerjanya itu marah. Makanya gue bilang, galak dan gila. Nah, akhirnya di-mute sama dia. Anyway, akhirnya transfer saga Jadon Sancho yang paling lama dalam sejarah United ini akhirnya kelar. Rumornya dia akan menggunakan nomor 7. Gue nggak tahu kapan di musim depan pakai nomor berapa. Kalau memang Martial kembali ke Olympic Lyonnais, berarti nomor 9 available. Tapi kalaupun enggak, I don't know. Nggak ngaruh, bagi seorang striker ngaruh sih nomor ya. Jadi hopefully ini tidak akan terlalu mempengaruhi kapan. But welcome to Manchester. Jadon Sancho. Well, welcome back sebenarnya. Terus yang kita harapkan berikutnya adalah, kalau gue pribadi, Rafael Varane. Cuman isunya katanya Real Madrid kemarin sih udah nurunin harga. Tapi ada isu di belakang itu katanya Real Madrid mau mempermainkan MU karena udah beberapa kali mempermainkan dalam kayak kasus De Gea dan lain-lain. Which is funny sih kalau ada yang statement itu kemarin gue baca. Karena kita udah ngasihkan pemain-pemain terbaik kita ke Real Madrid selama ini kan. We gave them David Beckham, we gave them Ruud van Nistelrooy, we gave them Heinze. Jadi ya wajar lah kalau kita minta seorang Varane dan nggak memberi De Gea selama ini. So that's the Manchester United rumor. Nanti juga ketika balik dia pasti akan mengomentari kembali tentang Sancho. Tapi sebenarnya episode ini kita mau bahas Inggris. Jadi kita tunggu saja nanti kedatangan Bapak Fuad dan dia akan membahas Sancho. Di Piala Eropa 2020 kita akan review sedikit tentang Inggris lawan Jerman. Surprise, Inggris melaju ke babak berikutnya, mengalahkan Jerman dengan skor 2-0. A very good game. Kemarin gue sempat diundang sama Mas Tio Nugroho di live-nya dia. Kita juga sempat membahas sekilas. Salah satu poin yang paling kena, dan gue setuju banget pada malam itu pembicaraan kita adalah Southgate got it right. Southgate balik lagi ke formasi awalnya di Piala Dunia 2018 dengan mengandalkan ketiga back-nya dan a total of 7 defensive players kemarin ketika melawan Jerman. It is sangat kaget gue waktu kembali lagi ke formasi itu, tapi it works. Show seperti yang kita pendukung MU sih udah tahu ya show kualitasnya seperti apa. Tapi bahkan malam itu bersama Tio juga gue bilang, gue sendiri yang udah sering nonton Shaw selama satu musim ini kaget melihat performance-nya Shaw pada malam itu waktu ketika melawan Jerman. He was absolutely brilliant, baik dalam sisi pertahanannya maupun saat membuka serangan. It was a beautiful game that. Harry Maguire juga top performance dan bagi gue man of the match memang worth it untuk dia. But satu hal yang sebenarnya selain performa Inggris yang bagus, menurut gue performa Jerman justru kemarin itu agak kurang and miss chances ya, termasuk lupa siapa who was it? Bin, siapa yang setelah golnya Inggris sempat counter attack, gue lupa. Müller. Nah, Müller tuh sempat membuat heboh dan ya miss chances. Like I said in the beginning, kayak waktu gue di awal-awal udah bilang, dan coach juga sering bilang, sepak bola itu salah satu faktor yang paling utamanya itu
selain taktik, selain performa pemain, ya Lady Luck was not on German side that night. Dan sepak bola nggak bisa kita hitung dari sejarahnya aja, walaupun memang sebelum pertandingan itu kan pendukung Inggris ini pada takut nih. Rata-rata pertemuan Inggris dengan Jerman, apalagi di Wembley, dan 7 pertandingan yang pernah dijalankan di sana, 6 kali kalau nggak salah itu Inggris kalah. Jadi secara statistik it was all against us. Cuman memang kelebihan kita pada malam itu adalah we had the crowd, dan bahkan sebelum pertandingan itu gue sempat lihat di Insta story-nya England, di Instagram beberapa pemain-pemain, di Instagram beberapa penonton yang gitu gue follow, yang notabene adalah reporter-reporter yang selama ini juga udah sempat beberapa termasuk animated. Video gua disable dong. Insta story-nya lu matiin tadi, Wat. Insta story-nya mereka itu menunjukkan gimana crowd-nya Inggris selama sebelum kick off pertandingan itu, dan menurut gue memang itu the hype was already building towards that. Jadi we had that, plus main di Wembley yang walaupun tadi yang gue bilang secara statistik kita jarang, hampir 7 kali pertandingan 6 kali kalah, cuman everything change when you have the crowd going dari menit pertama. Gitu. 7 kali pertandingan 6 kali kalah. Gimana? 7 kali pertandingan 6 kali kalah siapa? Inggris nggak pernah menang lawan Jerman di Wembley. 7 pertandingan nggak pernah menang. Nggak pernah menang, 6 kali itu kalah, 1 kali itu draw. Gimana tadi Grab-nya? Udah dimarahin? Enggak, ini kalau ada yang kenal gitu ya, maksudnya Grab itu kalau nelfon pakai aplikasi itu nggak ada suara. Dan banyak driver itu tidak mau membaca notes gitu loh. Ya, pusing gua kadang-kadang. Oh iya, kalau itu ya. Iya kan, benar kan? Ya, mereka cuma lihat alamat yang dicantumin, sementara terkadang titiknya kan nggak sesuai, nggak pas. Ya, kita mesti kasih note, paling beda-beda 3-4 rumah gitu loh. Nanti ngotot gitu, aduh ampun deh gua. Begono. Jadi balik lagi Sancho ya, menurut gua stop lah. Terutama lu Pet, bukan apa-apa gitu loh. Lu mau bilang, oh enggak ini gue nunggu kelamaan segala macam bla bla bla. Ya boleh, sah-sah aja kalau emang lu mau begitu. Cuma lu tahu konsekuensinya nanti misalnya 2-3 pertandingan. Gue yakin ya, 2-3 pertandingan awal dia dimainin tidak punya kontribusi, kelar. Taruhan gue berani, benar. Oh iya, secara beban mentalnya pasti dia berat banget saat ini. Nah, itu lu bisa bilang begitu. Sih. Itu karena media Inggris yang udah sangat dari awal. Lu dari tadi menyalahkan ke sana ke sini. Ini kan gue bilang lu sebagai manusia nih, orang tua gitu ya, harusnya bisa berkelakuan lebih bijak gitu loh. Gue senang Sancho datang, terus terang aja gitu. Karena gue ngerasa memang harganya kan kalau dulu kita pernah debat kan sampai di atas 100 gitu ya. Ini kan 85. Ya, sekarang kan cuma 85 kalau nggak salah. Sekarang totalnya. Ya, 90 oke lah. Maksud gua ya udahlah di bawah 100 kalau memang toh dia juga pemain yang diincar oleh gitu ya. Nah, gue berharap sih memang dia bisa punya kontribusi gitu. Tapi gue belajar dari apa ya? Satu, gue mungkin udah dukung dari tahun 90-an. Gue bukan bocah umur 25, 30-an gitu yang asal pemain baru datang yang kayaknya ini langsung hebohnya kayak apa tahu gitu ya. Gue udah ngelewatin masa-masa dulu beli siapa, flop ini siapa, terutama setelah Sir Alex. Jadi gue nggak ngerasa ada apa ya, ada ya nggak perlu juga sih gue begitu gitu loh. Gue sih lebih karena menurut gue ya Poros Alang juga harusnya bisa mendidik fans untuk tidak usah lebay menyikapi satu pemain gitu loh. Lu udah ngerasa lah dulu Falcao. Even gue pada saat Schweinsteiger sama Sneijder datang tuh gue sangat senang karena gue sangat suka Schweinsteiger. Pemain Jerman gue paling suka adalah Schweinsteiger di 2000-an gitu ya. Cuma akhirnya kan mereka tidak bisa dibilang nggak punya kontribusi besar gitu. Udah Di Maria, Depay gitu, you name it lah. Itu semua zaman-zaman kita lagi susah payah itulah. Nah makanya jadi lu tuh yang sebenarnya gini Wat, kalau gue pembelaan dulu dok kawan ya. Sebenarnya gini, gue setuju untuk masalah over expectation kita kepada seorang pemain itu jangan ya, karena gue juga pribadi waktu Dan James habis mencetak gol lawan Chelsea di performa perdananya dia, ekspektasi gue terhadap this young boy, bahkan gue sempat waktu itu gue di Instagram gue sempat menyamakan dia dengan the next Welsh Wizard kah gue bilang. Itu makanya karena emang lu dongo. Bukan karena itu. Ya, lu dongo. Itu euforia yang terjadi. Ya. Kita breaking ya, gue udah baca. Ya, okay. Gini Pet,
Euforia Tar boleh. dulu. Makanya Gua, bukan. gua, Lu itu manusia baru yang tidak. contoh, itu baru contoh, Wat. Ya, Ini gua bagi kasih tau gua. sama lu. Gua kasih tahu. Lu bilang tadi euforia. Euforia boleh, Pet. Gak ada yang larang gitu. Lu dari tadi tidak menangkap pesan bahwa jangan over gitu loh. Apalagi untuk lu yang tua, yang lu punya media gitu ya untuk memberitahu orang gitu kan. Lu punya, kalau menurut gua punya tanggung jawab terhadap yang nonton gitu ya. Lu dari tadi nggak nangkap ke situ gitu loh. Enggak, gue nangkep. Dan bagi gue itu belum over. Lu mau lihat over gue itu lebih parah dari itu, gue bisa. Cuman maksud gue itu the expectation of the fans, dan ini juga seluruh dunia ya, seluruh dunia. Termasuk tuh yang host di luar sana yang gue juga nggak terlalu suka, Mark Goldbridge. Itu dia dari musim kapan yang mengatakan kedatangan Sancho. Gue justru salah satu kenapa gue nggak mau follow dia lagi adalah kelebihan daripada dia. Overnya dia gitu ya. Bagi gua kedatangan Sancho ini, first of all, gua sangat-sangat senang dia datang. Oke? Ada ini gua pribadi ya, kenapa gua suka? Satu, karena memang ini yang diinginkan Ole. Dua, hubungan dia dengan Marcus Rashford itu bagus. Yang ketiga, he's an ex-City player. Dan bagi gua every time we get an ex-City player, it's a step. Itu cuman nikam mereka dari belakang. Bagi gue itu sama aja kayak ketika mereka beli Tevez dari kita, sampai bikin poster welcome to Manchester, Carlos Tevez. Dan itu dilakukan MU lagi kemarin kan, bukan MU lah, fans MU yang dibikin di billboard itu. It's a step. Dan itu kan editan, bego. Apa? Itu kan editan, bukan asli. Editan fans kan gue bilang. Cuman it's a step. Dan itulah euforia kalau lu pernah editan mah nggak punya validasi lah, goblok. Bukan itunya, Wat. Bukan masalah validasi. It's a step, ngerti nggak? Step itu dalam arti kalau namanya fans editan, aslinya Inggris sana, fans asli Manchester sana. Kalau editan itu tidak bisa dianggap adalah membawakan pemain lawan masuk ke kita. Kenapa kita benci banget dulu sama si siapa? Paul Ince. Kenapa kita sempat fans MU itu benci banget sama Gabriel Heinze? Karena mereka pengen pindah ke tim rival. It's a bloody step. Itu yang paling fatal ketika pemain kita itu pindah ke klub rival. Makanya ketika Sancho datang, walaupun kita harus bayar 13 M ke City saat ini untuk pembelian Sancho ini ke Dortmund, tapi tetap kita harus bayar 13 M ke City. It's a beautiful thing. Dan kalau lu bener-bener asli dari sana, itu bener-bener yang namanya lu ngerasakan mampus lu pemain lu. Dan pemain ini yang nggak jelek juga ya ini ya, yang lagi naik juga performa dia. Sekarang ada di kita. Nah kalau misalnya kita ngomongin Sancho secara realnya, Sancho juga bukan City banget. Dia akademi yang pertama dia adalah Watford kan. Tadi pagi juga Watford bilang made in Watford, welcome back to Manchester katanya kan. Itu kenapa gua seneng banget yang namanya seorang Jadon Sancho itu datang ke Manchester United. Etawat. Ini kalau misalnya lu sekarang gue lagi mau hype rival Paran. Ini kalau kayak tadi bilang mampus lu Sancho pindah nih ke gua nih bekas lu gitu ya. Lu tau nggak? Gue cuma mau bilang kalau misalnya dia tidak sampai ekspektasi dengan yang lu harapkan, kan lu yang abis-abisan dimaki-maki orang. Terus dengan pembelaan lu tadi, mumpung nih segala macam gitu. Dan lu ketawa. Nah maksud gua, itu yang maksud gua. Lu punya tanggung jawab. It's the risk you take, man. Sama aja kita membela Ole dari awal, we know what we were defending kan, so we take the risk. Mau namanya orang ingat gak lu berapa banyak yang dulu memaki-maki kita di awal-awal? Lu belain Ole ya karena memang lu tahu dia di jalur yang tepat. Nah itu makanya gue bilang, emang lu bego aja gitu loh, maaf aja nih lu tua tapi bego gitu loh. Ole itu di jalur yang tepat. Lu tahu gitu. Gue nggak di jalur yang tepat dari mana? Nah itu kan tadi gue bilang kan orang bilang mampus lu dia pindah gitu. Lu nangkap nggak nih sekarang maksudnya? Kalau lu pintar ya. Lu kan mampus-mampusin orang karena dia pindah ke United. Ya. Cuma karena dia pindah ke United. Lu salah punya satunya ekspektasi. bukan cuma. Dengar. Salah satunya karena dia pindah ke United. Lu mampus-mampusin tuh City. Oke. Lu punya harapan dong bahwa dia akan perform. Gue punya harapan dia akan perform. Iyalah, pasti. Jelas. Nah, udah lu mampus-mampusin orang, ternyata dia tidak perform, backfire-nya buat siapa? Ya ke dia dan ke gua yang mengucapkannya. Nah itu dia yang maksud gua kan. Tapi kan nggak nangkep dari tadi. Lu kan nggak nangkep dari tadi. Gua bersiap tanggung jawab untuk itu lo maksud gue.
being an adult itu ketika lu mengeluarkan sebuah statement, lu bertanggung jawab atas statementnya lu. Ya kalau memang nanti dia flop, gue gak akan malu-malu mengatakan dia flop. Sama kayak kita di akhir Bukan, musim, Pet. musim yang lalu. Bukan lu tidak malu mengakui dia flop gitu loh. Lu tau nggak bahwa itu akan jadi senjata bagi orang untuk menyerang, ngerti nggak lu sampai di situ? Gitu I don't care, man. Oh ya udah, you don't care, it's okay, fine, hidup lu gitu loh. Ya. Karena itu memang pernyataan gue, ya udah, ya kan gitu. Iya udah, it's okay, nggak apa-apa gitu loh. Kalau gue sih, kalau misalnya katakanlah nanti Jadon Sancho flop ya, katakanlah Jadon Sancho flop. Ada yang bilang ke gue, mana Bang Pet, lu tadinya heboh banget tentang Jadon Sancho, biasa banget. Parah banget, lebih bagus James ini daripada Sancho. Cuma pembelian yang gagal misalnya ya, dibilang Greenwood masih jauh di atas Sancho. Misalnya semua kata-kata itu. You analyze it. Gue nggak akan membela sesuatu yang memang tidak real. Kalau memang dia flop, ya gue akan katakan flop. Tapi kalau misalnya statement-statement kayak kemarin tuh ada yang statement bilang Ole bukan legend, apa kayak gitu, yang kita bela selama ini, kita bela dengan data dan fakta kan. Termasuk di akhir musim Porsalang kemarin, kita kan sama-sama yang bilang, kalau this season, kalau semua pemain-pemain yang diinginkan oleh Gunnar Solskjaer akhirnya berhasil masuk, tapi no trophy, di Porsalang aja kita langsung bilang kan, does he deserve to leave? Kita juga mengatakan, iya, wajar kalau semua permintaan dia udah dipenuhi, tapi dia tetap nggak bisa perform. It's a statement yang dari kita, dan itu yang akan menjadikan tanggung jawab kita terhadap publik yang kita ucapkan. It's as simple as that. I think that's enough lah. Ngomong sama lu itu ngomong apa, nyambungnya apa gitu loh. Ya udahlah gitu. Gue cuma berharap Inggris menang aja sekarang gitu loh. Masalah Sancho, kalau itu back on track kita. Tai kucing sama Sancho gitu, gue sih bodo amat. Cuma ya karena gue jadinya emosi gitu. Gue nggak nyangka orang sahabat gue gitu satu ini tuh yang si anjing ini kok lebay banget ya gitu loh. Itu aja sama gue, terus terang aja gue bilang gitu loh, bukan apa-apa gitu loh. Ya, what we have our different opinion kalau soal Sancho, yang salah satu episode kita nggak tayang juga gara-gara itu kan. Bukan masalah opini, ya Allah ya Robbi. No, it's okay. Karena kita kan waktu itu udah bilang, there is an opinion, nanti mereka yang di bawah ini yang akan komentar kan. Bukan masalah opini, your act, ya Allah. Dari tadi lu nggak nangkep ya gue maksudnya apa? My act is unhappy, ngerti nggak? I'm happy. Am I not allowed to be happy? Itu loh yang maksud gue. Nah, lanjut yang lain. Udah, gue udah nggak mood. Inggris aja pokoknya menang deh. Dah itu aja sama gue. Ntar dulu. Nggak bisa ngobrol sama orang ya. Masalah Inggrisnya menang. Gue paling nggak bisa ngobrol sama orang. Yang lawan Jerman katanya. Enggak, udah lawan Jerman udah gue preview di box room, lu boleh nonton tuh, ada videonya kok. Gue bilang bagus kalau pakai 3-4-3 dan proven gitu loh. Bahwa Jerman yang di awal udah ketakutan sehingga lo berani mengubah menjadi 3-4-3-nya dengan memainkan Goretzka menggantikan Gundogan juga itu udah gue bahas, even di Pandit Football juga gue udah bahas itu gitu loh. Bahwa itu adalah salah satu bumerangnya bukan bumerang sih, bentuk ketakutan dari lo gitu, karena once dia comparing si Gundogan dengan Kroos, Jerman itu tidak punya gelandang bertahan gitu loh. Jerman tidak punya gelandang bertahan yang bisa menyaring serangan karena dua pemain itu bertipe sama. Even di Pandit Space juga itu gue bilang gitu. Jadi ya gue udah bilang itu duluan gitu loh. Terkait menang ya gue bilang waktu itu menangnya tipis, tapi ternyata memang satu lagi gue bilang ya, Sterling itu udah jadi kayak jimatnya Sterling udah jimatnya Southgate. Mau sejelek apapun lo main, ya udah gue taruh aja dia di situ. Dan gue sebenarnya mau nanya dulu tentang pertandingan itu dari kemarin tuh, sebenarnya gue lupa mulu. Yang dimainkan pada waktu lawan Jerman itu kan Saka ya, bukan Foden. Ya. Itu menurut lu kenapa? Lah emang Saka mainnya bagus kok waktu lawan Ceko. Ceko apa lawan Scotland tuh gue lupa. Cuma berdasarkan karena performanya di waktu lawan Ceko bagus, makanya. Nah, iya dong. Lu kan memainkan pemain yang mainnya bagus, itu yang lu lihat kan. Kalau emang pertandingan sebelumnya dia mainnya bagus, dan ya, lu pelatih gitu, lu manajer gitu, lu tahu don't change the winning team gitu ya. Lu pasti sangat tahu itulah gitu. Terus why should I change my winning team gitu loh. Plus lagi gue pakai 4-3-3, Saka lebih punya kecepatan, Foden nggak proven kemarin, Mount juga nggak proven gitu loh. Jadi ya mendingan gue mainin Saka gitu. Tetap gue paksakan Sterling main. Cuma memang kemarin gue sempat bilang bahwa gue sendiri sebenarnya lebih kepengen Harry Kane diistirahatkan dulu gitu, karena mungkin dia capek segala macam dan beban lah gitu ya.
Dan akhirnya lu lihat sendiri gimana pada saat dia ngegolin, kayaknya tuh rilis banget gitu. Lepas banget. Kayaknya lepas banget gitu. Karena memang beban lah lu jadi kapten suatu timnas yang udah jadi kayak sirkus gitu ya, plus performa lu itu juga nggak bagus-bagus amat, lu ada nyanyain peluang gitu. Tapi terkait Saka, emang Saka main bagus gitu. Saka main bagus dari partai sebelumnya dia dimainkan, Saka tuh main bagus gitu loh. Dan kemarin terbukti juga di kanan tuh dia berapa kali. Dan kenapa Saka yang dimainin, kenapa bukan Sancho? Ya jelas karena Sancho mungkin fokusnya gitu loh. Southgate tahu gitu loh. Ya, fokusnya memang lagi di transfer Saga dari kemarin kan. Dan menurut gue juga tidak semua pemain punya mental kuat gitu. Dan menurut gue justru di situ adalah gue ngeliat emang ini anak ya salah satu mungkin kelemahannya mental gitu loh. Karena kan pelatih yang ngadapin dia terus-terusan di situ gitu. Ya lu kan, kita kan cuma tahu dari TV, berita segala macam gitu. Dan banyak kok berita lu boleh cari gitu. Misalnya ada satu pemain yang lagi diganggu, mau pindah segala macam, kadang diistirahatin, ada yang tetap dipaksakan main gitu loh. Nah, Sancho kenapa Southgate nggak mainin ya? Mungkin dia ngerasa fokusnya lagi nggak bagus gitu. Itu kan juga satu bukti kenapa dari kemarin udah santai aja gitu. Berarti memang mentalnya mungkin nggak sekuat yang orang pikir gitu loh. Ya pelatih ngadepin dia terus-terusan kok gitu loh. Karena kalau bagi Southgate tidak masalah gitu loh. Sancho itu salah satu pemain Inggris terbaik. Menit main dia lebih baik dari Foden, dari Mount, gol dia lebih baik dari Foden, dari Mount gitu. Even di Liga juga gitu. Dortmund lo boleh cek statistik 85 kali main berapa kali gol gitu ya. Cuma kan berarti kayaknya dia belum bisa memisahkan masalah ini. Mungkin selepas ini dia akan dimainkan karena udah lebih tenang gitu. Cuma kan sekali lagi, itu kan juga ada di berita yang di tweet sama Instagramnya England juga tadi nge-tweet itu kan. Nge-posting di IG-nya itu kan. Ya berarti paling enggak kan sedikit England camp this morning katanya. Nah, berarti kan pembenaran dong yang gue bilang bahwa dengan kalau itu gue setuju, makanya, gue yakin banget. Kalau lu mau balik lagi gitu loh, kenapa lu over expected, lu segala macam, gua kasihan ini bocah. Cuma memang susah orang tuh, ya itu serah orang. Cuma kalau gua sebagai fans United, Sancho gua stop, gua senang Sancho datang, gua nggak akan yang wah gitu norak, nggak akan. Gua sorry, mungkin gua punya kelas beda sama lu gitu. Itu aja sih dari gua. Tapi kalau Inggris, gue yakin lebih besar peluangnya untuk juara lah, karena bracketnya akan lebih ringan sekarang. Ketemu Ukraina, lepas dari Ukraina dia semifinal ketemu antara Ceko sama Denmark. Kalau ketemu Ceko lagi dia bakalan udah pernah ngalahin Ceko gitu ya. Secara moral akan lebih tinggi gitu kan. Final gue tetap Denmark juga bukan tim yang gampang dilewatin kan. Kalau Denmark gue udah pernah bahas di Pandit Talk waktu itu. Pandit Talk gue lupa, bahwa gue bilang Denmark itu punya motivasi dalam diri cederanya Eriksen gitu loh. Cederanya Eriksen itu menjadi booster mereka, dan itu proven. Main pertama kalah, main kedua kalah, main ketiga. Jerman ini udah kayak Portugal 4-5 tahun lalu. Cuma dapat 3 poin di Denmark kayak Portugal gitu. Iya. Portugal. Gue bilang apa? Jerman. Denmark itu kayak Portugal. Kayak Portugal 5 tahun lalu. Portugal 5 tahun lalu cuma 3 kali seri, lolos sebagai peringkat ketiga grup gitu. Nah, Denmark sama, bahkan cuma sekali menang. Beruntung karena peringkat 3 terbaik aja gitu. Jadi tapi Denmark mungkin bisa lolos sampai semifinal lah. Tapi setelah semifinal gua rasa sih Inggris permainannya harusnya akan lebih baik gitu. Apalagi Southgate itu pelatih yang kita nggak banyak bahas di sini sih. Kayak kita bahas kemarin yang sama Tio deh, bahwa dia tahu apa yang dia mau bikin buat tim ini gitu loh. Kenapa gue bawa 4 bek kanan, kapan gue ubah dari 4-3-3 jadi 3-4-3 gitu loh. Mungkin bagi sebagian orang dia pelatih yang CV-nya tidak semengkilap kalau lu lihat Deschamps, kalau misalnya lu lihat Roberto Mancini, kalau lu lihat Roberto Martinez gitu kan. CV dia tidak semengkilap even Andriy Shevchenko gitu ya. Walaupun Sheva sebagai pelatih juga enggak. Sheva juga kan ini baru kan ya sebagai pelatih. Iya, gitu maksud gua. Southgate itu cukup paham lah mau dia apain sih tim ini gitu loh. Lu lihat aja dengan dia. Southgate ini salah satu yang kemarin bikin gua seneng banget lihat dia ya saat ini ya. Dia nggak malu-malu waktu diwawancara kan, ya balik lagi lah ya, namanya Gareth Southgate pasti dihubungkan kepada miss penalti dia di 96. Dan kemarin ditanya lagi kan, yang after the match itu yang lawan Jerman. Gue seneng banget responnya dari dia. Responnya yang betul-betul ngakuin, ya gue mau bilang apapun,
yang 96 itu sudah lewat dan gue nggak bisa mengubah, dan gue yakin peran gue di situ juga pasti bikin patah hati beberapa orang. Semoga pertandingan malam ini kita mencetak catatan baru, dan walaupun ini tidak akan menghapus 96, paling tidak ini bisa redemption. Jadi seakan-akan seperti ya udah ini penebusan gue lah untuk kali ini gitu. Itu menurut gue a very humble statement yang karena bisa aja dia lepaskan kebahagiaan dia pada malam itu kan, kelihatan banget pas habis golnya Harry Kane kayak mana leganya dia, yang dia selebrasinya kayaknya sama lepasnya dengan Harry Kane pada malam itu kan. Cuman for me this guy is very humble, dan nggak tahu kenapa ya gue setuju dengan lo, this guy has something yang mungkin orang under appreciate. Dia bisa ngebaca kapan dia harus bawa dan pada posisi formasi apa yang harus dimainkan dia. Redemption itu gue sebut sekali lagi pas di box room, gue bilang this could be Gareth Southgate redemption. Kalian bisa tonton itu di box to box itu, gue bilang gitu, itu jam 9:30 jam 10 kalau nggak salah itu gue bilang. Dan ya kebetulan aja perubahan Inggris menang, tapi kayak tadi lu bilang dia tidak meluapkannya secara berlebihan segala macam bla 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 gitu ya. Ya gue balikin lagi sama kayak lu gitu loh, tidak perlu sesuatu itu diungkapkan secara berlebihan gitu loh. Wah, gitu. Move on, man. Bukan move on. Maksudnya lu punya tanggung jawab gitu, lu punya poros halang gitu. Itu aja gitu. Kalau menurut gua gitu. Itu terlepas dari itu ya. Kalau soal tanggung jawab gua tanggung jawab atas statement gua. Termasuk Sancho ini. We'll see in 6 months. Bukan tanggung jawab, goblok. Tingkah laku lu, ya Allah, kagak ngerti. Iya, you have to understand. Sometimes people have euphoria, sometimes people have fun. Sekarang gue tanya lu, up the valley, apa istilah kalian yang Suns? Gue lupa, gue nggak tahu. Rally the Valley, emang gue cuma nge-tweet begitu doang, Rally the Valley. Gue sampai beli kaos Milwaukee Bucks untuk mempersiapkan ketemu sama lu di final. Tapi kan gue tidak seliar Sancho gitu loh. Paham nggak? Coba lu cek Twitter gue seberapa banyak Rally the Valley. Gue tiap pagi ya. No tiap pagi. Cuma setiap Suns lu main sama Iyang tuh. Itu lu lebay. Orang cuma setiap Suns main kok. Terus gue cuma bikin Rally the Valley. Gue cuma naikin hashtag kayak zaman dulu Pogba. Kayak dulu Pogba datang, gue ikut Pogba gitu kan. Gue seneng banget gitu. Tapi kemudian anjing gitu loh. Shit gitu rasa gue. Aduh sedih banget rasanya gitu. Tapi ya udahlah. Tapi gua kalau yang final agak intermezzo dulu ya, lari dari Inggris. Kalau the final NBA musim ini, siapapun juaranya, menurut gua pantas karena underdog semua ini yang calon-calon masuk final. Tapi ya dalam hati kecil gua jujur. Dan ini cuman untuk bukan sih dia, untuk Charles ya. Gue sih pengen lihat Suns juara. Cuman murni untuk Charles Barkley doang. Karena kasihan aja. For the sake of Hey Chuck. Iya, for the sake of Chucky ya. Cuman kemarin gue beli baju Antetokounmpo hanya untuk gue nunggu nih sebenarnya. Iya, gue enggak. Cuman gue nunggu kan. Gue beli aja. Gue nunggu kalau mereka masuk final. Ini yang pertama gue posting lawan buat. Kan lututnya cedera. Gue nggak akan gimana gitu, orang emang gue suka Suns ya sama kayak kita nonton United kan cuma itu yang gue bikin GGMU gitu kasar, itu kan cuma Rally the Valley gitu, gue cuma naikin hashtagnya emang udah ada gitu, bukan yang CP3 apa gitu loh. Booker Booker seksi seks Booker apalah gitu, nggak ada gue ngomong seks Booker, apa istilah nickname-nya Devin Booker. Nggak tahu gue malah. Pak Prot yang tahu yang biasanya kayak ginian. Pak Prot anak basket. Kalau gue justru gue cuma pernah nge-tweet apa ya waktu itu ya? Tunggu ya sebelum waktu lawan Lakers. Waktu lawan Lakers apa waktu lawan waktu kemarin lawan ini ya. Clippers ya. Kayak lawan Clippers yang game 1 enggak salah. Clippers game 1 tuh gue bilang Clippers dibokerin Booker. Nah, gue cuma bilang begitu doang gitu loh. Tapi Clippers dibokerin Booker kan sama, boker Booker, satu double O satu nggak double O kan gitu, boker Booker gitu loh, kan diberakin gitu loh kasarnya gitu. Itu sih, tapi lucu ya kalau ngelihat gimana dia PDKT ke Kendall Jenner ya. Apa? Dia kan pacaran sama Kendall Jenner kan? Yes.
Yes. Awalnya itu cuma dia komen cuma ngasih strawberry doang di Instagramnya Kendall Jenner. Komennya cuma buah strawberry doang. Tapi lu tahu nggak Kendall Jenner trofi bergilir pihak pemain NBA? Ya lu nggak boleh gitu dong bahasanya. Itu kan udah gue bilang. Sebelum ini kan dia sama senternya Clippers yang dulu, ex Clippers yang dulu siapa? Yang Blake Griffin. Hah? Blake Griffin ya? Ya, Blake Griffin. Ya kan? Sebelum Blake Griffin dia sama pemain Detroit Pistons. Jadi gini, Pet. Even beberapa di Indonesia juga ada yang begitu, Pet. Dari satu pesepak bola ke pesepak bola lain. Kalau nggak kesini gue nggak mau. Ini takut gue. Ini takut. Bahkan ada satu dulu yang rajin banget ke Medan. Pada saat ada satu pemain asing di PSMS gitu loh. Iya, gue tahu kiper ya. Enggak, bukan. Kiper bukan? Kok kiper sih? Ini apa? Gaston. Kan emang anjing kan? Kan emang anjing lo. Memang anjing lo. Memang lu bego aja lo. Memang kan nggak ngerti gua. Gastonnya Bell. Beauty and the Beast. Emang lu bego bener. Gue bilang nggak ngerti lagi. Gue bilang sama lu Pet bener. Ih goblok. Ih nggak ngerti gua. Iya. Yang bagian tadi aja ngomong. Enggak, gue nggak ikut-ikutan. Yang bagian itu. Gue nggak tahu posisi dia apa. Jadi makanya gue langsung bilang namanya. Bahkan ada satu kiper timnas. Waktu itu udah nikah. Waktu gue di Medan, gue main kiper Medan ini berarti kiper timnas yang pemain Medan. I won't go any further than that gitu ya. I just wanna say gitu loh. I said I don't wanna go further than that gitu ya. Gue cuma bilang bahwa ini kiper timnas. Waktu gue pulang ke Medan 2011 kalau gue nggak salah 2012 gitu, gue lupa. Gue ke sebuah diskotik gitu ya di Medan. Karena kalau pulang gue pasti main gitu ya. Yang ada hotel kangen kan gitu. Oh enggak, bukan. Karena kalau itu gue boleh kasih info. Karena kayaknya lu cuma tahu itu doang gitu loh. Itu it's so last year man gitu loh. Enggak, jadi gue main ke satu tempat. Di sebelah table gue tuh dia gitu loh. Dan gue tahu dia punya istri gitu ya. Tapi, aduh udahlah. Udah. Gak apa-apa, buat. Biar sekali-sekali viral di Poros. Enggak, gue stop sampai di situ aja. Gue stop sampai di situ gitu loh. Gue stop sampai di situ gitu. Ya kan, jadi kan orang nggak tahu ada apa dengan tapinya kan gitu. Ya kan, silakan kalian menebak-nebak sendiri gitu loh. Dosa urusan kalian. Apa akun yang sering diikuti nama Rara itu apa? Yang ngegibah-gibahin ini apa namanya? Lambe Turah. Poros Turah. Poros Lambe. No, I don't wanna go further than that gitu ya. Enggak, Min. You don't get the answer. Mimin bilang, aduh nungguin. Mimin bilang, aduh gue nungguin padahal. No. Yang tahu saat itu cuma gua sama 3 orang sahabat gue yang di situ gitu. Wih si anjing nih gitu kan. Off air, Min. Gitu. Wah si anjing nih gitu. Nggak boleh. Ya sama, jadi kayaknya memang banyak. Cuma tolonglah bahasanya Patrick kayak tadi gue bilang, lu nggak bisa bilang Kendall Jenner itu trofi main NBA, nggak boleh. It's very harsh gitu loh, nggak boleh. You don't say that. Bisa gitu. Jadi memang betul-betul ternyata cinta kali ya dengan. Nah iya gitu. Don't judge her gitu loh. Walaupun ya ada sorry, aja gitu. Ada aja. Gue pernah nonton satu konser di Istora Senayan gitu kan. Di sebelah gua ex pemain timnas, terus ceweknya yang gua tuh kayak kemarin dia jalan sama si Anu deh gitu, anjing gitu. Gitu, ada aja gitu. Ya. Ada aja. Sebelah gua asli, dan gua kenal ex pemain timnasnya, gua kenal gitu. Wah si anjing nih. Nanti abis ini off air, gue ceritain sesuatu juga ya. Banyak. Bahkan gue pernah ketemu mantan kapten timnas juga, gue pernah ketemu gitu ya di suatu mall gitu di Jakarta. He's married gitu, tapi anjing gandengannya kok beda, dan itu sahabatnya adik gue gitu loh. Oh banyak lah, jadi
Gak bisa, lu nggak boleh bilang, wah dia nih trofi segala macam gitu. Kan gue tadi cuma bilang. Karena kita di seputar itu tadi ya. Gua angkat topi sih kalau sama pemain yang satu ini, Wat. Yang mana? Ini salah satu pemain yang bagi gua sangat punya moralnya itu sangat bagus banget. Kim Kurniawan tuh. Kim Jeffrey. Jeffrey Kurniawan tuh adalah salah satu orang yang paling setia dan paling jujur hidupnya. Lurus banget hidup dia. Gue selama lo yakin? So far sih gue yakin ya. Dan selama di Persema, gue kan dulu notabene adalah manajer yang suka nakal juga ya. Lo yakin? Lo hati-hati lo bilang kayak gitu sama orang. Gue yakin sih kalau sama dia. He's a really nice guy. He's a really nice guy dan lurus banget hidupnya. Dan salah satu prinsip dia yang waktu itu yang kena banget di gue ya waktu itu. Jadi kan gue ya itulah my personal issue yang dulu mau pas saya itu kan gue ini lah gitu ya. Kim itu cuma ngomong ke gue itu satu kata aja sih. Bro, no matter how hurt you are, mau namanya lu sesakit apa, jangan jadikan lu seperti orang yang lu marahin. Be loyal, no matter what. Bagi gue tuh udah kayak tau gak, Kim masih muda waktu itu ya. Dan gue udah punya umur lah, walaupun belum setua ini. Tapi kayak ditampar gitu sama anak kecil. Woi, lu ngapain kayak gini, lu lontong. Kim, I miss you, man. Lu nggak usah sok baik deh, nggak ada yang mempan nabok lu, bener. Lu masih menggatal, udah diingetin, Pet, lu punya anak gadisnya, lu masih menggatal, masih lu bikin. Jadi, lu nggak usah cerita, iya, gue begini, begini. Don't do lip service, damn it. No, don't do that. For you guys, for your information, guys, this man here is a very straight man. Gua salah satu kebahagiaan gua dan gua selalu merasa bersyukur tuh dikenalin sama manusia. Selalu a reminder. Itu bagi gua tuh top. That's what good friends are. Tapi memang itu cirinya harus orang Medan aja. Cara dia nyampaikannya itu hard love terus. Kadang-kadang kok kasih soft love kenapa sih? Ini dikit-dikit. Lontong, ngapain kau menggatal aja kok orang tua gatal. Kalimat bukanya itu selalu nggak enak. Tapi I know it's hard love. Jadi udah ya, kami nggak bahas Sancho lagi sama ya. Ya, karena kami kalau bahas Sancho pasti ribut, karena udah pasti gue akan berseberangan sama Patrick dan gue sebel gitu ya. Maybe lu bisa menangkap betapa gue sebel sama Patrick kalau udah bahas Sancho gitu ya. Ya sekarang kita kalau fokus yang nggak nangkep seberapa berseberangnya gue sama Fuad soal Sancho, sesimpel ini aja kalimat gue. Sampai satu episode gak jadi upload. Dan tadi nih sampai dimarahin produser lu karena kelamaan bahas Sancho, anjing. Nah, itu Mimin ketawa. Jadi sekali lagi ya, ini jangan sampai kan orang udah mulai memisleadingkan opini gua mengenai Pogba. Ya, gue bilang gue suka Pogba. Lu paling doyan sih mancing gua untuk bikin marah lu. Gue bilang Pogba is a good player. Ya. Pogba is a good player, gue suka dia, he's a good player gitu. Gue punya ekspektasi terhadap dia, tapi somehow dia tidak bisa tidak bisa menjaga attitude-nya. Ya. Kemarin sampai proven. Omongan kuat di Poros Salang selama ini, omongan gue di Poros Salang sama capek banget. Dan orang masih bilang juga gue tidak objektif, no man gitu loh. He's a good player gitu. Kalau itu gue dukung Fuad 100%. Memang attitude-nya dia. Dan kemarin lawan Prancis, kekalahan Prancis itu, you have to put the blame on Dan tahu nggak, gara-gara kemarin Prancis kalah, itu emak-emak ribut loh di tribun. Lu tahu? Emaknya si Adrien Rabiot marah-marah ke bapaknya Mbappe. Gara-gara dia bilang, ini bercanda apa beneran? Enggak, serius, lu boleh cari beritanya. Jadi ibunya Adrien Rabiot, nah tuh beneran, ibunya Adrien Rabiot itu marah-marah sama bapaknya Mbappe di tribun, menganggap Mbappe sebagai biang kerok kekalahan tersingkirnya Prancis. Ada emaknya Pogba juga digas sama ibunya Adrien Rabiot, karena bagi dia gol penyimbang kedudukan Swiss itu salah anaknya, itu salahnya Pogba gitu. Dua emak, satu emak satu bapak diomelin sama satu perempuan. Dia emak-emaknya mereka. Ribut, jadi lu bayangin karena Pogba ini sampai orang tua ribut gitu. Ribut dan ternyata
itu yang udah sering kita lihat di United kan. Iya di United berapa kali gitu loh. Once lu kehilangan bola di Once tengah, kehilangan bola dia jalan kaki. lu jalan dan kemarin itu proven di stage dan yang lebih gede. itu udah langsung ke jantung pertahanan lawan gitu loh. Ke jantung pertahanan tim lu. Gila, itu nangis bener itu Prancis golnya menit terakhir. Tapi udahlah gitu. Jadi Sancho juga. Fabrizio Romano aja habis pertandingan itu langsung nulis football bloody hell katanya. Gue bilang gini loh, maksud gue suka Sancho. Gue berharap ini orang bisa bagus. Sangat. Gue punya harapan bahwa ini orang bisa bagus, benar-benar bisa menjadi sayap kanan yang selama ini dicari oleh United gitu ya. Tapi gue udah nggak mau. Gue udah kasar gini loh. Gue udah terlalu sakit kalau menggantungkan harapan. Dengar lu ngomong kayak gini tadi. Gue sempat tadi baca tweetnya Rob Blanchett, jurnalis di sana. Iya, tahu gue. Lu sempat baca nggak tuh yang dia bilang posisi Pogba musim depan bisa kurang nggak dibertahan lagi, jadi kurang resiko untuk ya jalan kaki dia kembali belakang kayak gitu. Karena akan dimainkan di posisi lebih menyerang dengan Bruno dijadikan false nine. Jadi justru Cavani sama Mason Greenwood sama Martial itu yang akan dirotasi. Gini, kalau Bruno main di posisi false nine, berarti United nggak pakai striker dong. Lu tahu dong artinya false nine? Iya. Ya. Berarti Pogba main di mana belakang Bruno gitu. Di belakang kirinya Bruno. Siapa? Sancho. Kanannya Sancho, kirinya Rashford. Ya tetap aja 2 DM lu, McTominay sama Fred. Ya tetap aja dong. Pogba juga harus bisa bantu DM-nya gitu loh. Lu nggak bisa melepaskan tanggung jawab, lu nggak usah bertahan deh gitu loh. Lu bukan Maradona gitu. Tapi balik ini kan gue tadi mau bilang bahwa gue senang Sancho datang. Cuma kalau lu yang follow Twitter gue bilang bahwa manage your expectation. Karena gue udah 8 tahun terakhir udah terlalu sering lah kasarnya yang gue ekspektasiin itu nggak sesuai harapan dari mulai Di Maria, Depay. Jadi Sancho, ya welcome Sancho. Gue senang Sancho datang gitu. Cuma tugas gue adalah mengingatkan kalian. Ya, tugas gue adalah mengingatkan kalian supaya nggak usah over, nggak usah kayak Patrick gitu loh. Karena nanti kalau kesel benar-benar gue sumpahin aja udah anjing flop aja nih Sancho ini mampus nih gitu loh. Cuma nggak boleh juga masa lu menyumpahin pemain lu flop gitu loh. Karena kan impact-nya bisa ke tim kan gitu. Jadi sedikit bijak lah. Itu aja sih kalau dari gua. Dan Inggris gue baru sadar lu dibalikin topik kayak gini gue kayak jadi white man can't jump. Oh, lu kayak Wesley Snipes-nya ya. Nggak apa-apa, bodo amat. Tapi Woody Harrelson itu aktor keren. Iya. Salah satu aktor. Lu mau main dia drama, main dia action, komedi gitu ya. Itu keren emang Woody Harrelson. Lu udah nonton film terbaru dia belum? Yang mana? Ada di Netflix, lu lihat aja lah. Kan gue nggak punya Netflix. Beli ini aja, yang bulanan aja. Nggak usah lu ajarin. Saya itu langganan Netflix, cuma emang gue males. Ya udah Kak, istri kau langganannya berarti kan ada. Gitu. Cuma gue nggak pernah nonton Netflix gitu loh. Tapi emang itu. Kalau lu apa film favorite Woody Harrelson? Satu selalu ini. Natural Born Killer. Kayaknya ya, semua anak 90-an. Lu anak angkatan 90-an, lu kenal Woody Harrelson dari itu. Tapi itu emang keren. No. Indecent yang Indecent Proposal juga oke loh. Iya, oke. Yang sama siapa? Indecent Proposal sama siapa? Demi Moore. Tapi Demi Moore cantik banget loh di situ. Demi Moore cantik banget anjing. Zaman dulu belum ada 3GP, belum ada yang namanya kayak gitu-gitu. Jadi ngelihat Demi Moore kayak gitu. Iya. Cantik banget deh. Ini fakta ya, jadi teringat aku. Aku kalau udah bawa VCD player dari ruang tamu bawa ke kamarku, kau udah tahu lah artinya apa ya. Mau coli kok kan? Iya. Tahu nggak kok? Untuk nonton Indecent Proposal, aku terpaksa lakukan hal yang sama coba. Gara-gara aku tonton sebentar, mama awak marah-marah. Nonton apa kau itu? Indecent Proposal itu juga keren loh dia main. Sama Robert Redford. Sama Robert Redford gitu. Kemudian dia main lagi Money Train ya kalau gua nggak salah yang sama Wesley Snipes juga. Money Train. Kemudian dia main lagi apa ya? Zombieland masih udah jelas gitu. Iya, Zombieland juga udah jelas ya. Yang 1-2 gitu, yang double tap sama yang pertama gitu. Dia main apa? Oh, dia kan main ini apa? Hunger Games kan dia main kalau gua nggak salah ingat.
Hunger Games main jadi banci. Ya, Jadi banci yang tapi Hunger sebenarnya Games dia main. kelasnya Woody Harrelson tuh Now You See Me. Apa? Now You See Me juga dia main. Iya. Nggak, cuma kalau gue bilang Woody Harrelson itu sebenarnya dulu di awal-awal itu dia salah satu aktor yang lambat panasnya. Yang namanya itu ketutup dengan nama-nama yang Dia late bloomer. Wesley Snipes saja naik dia duluan dari dia. Lebih duluan, abis dari White Man Can't Jump, Wesley Snipes, kemudian di Demolition Man, kemudian apalagi tuh ya? Blade Trilogy naikin nama dia banget kan? Blade, enggak. Di ini juga kok apa? The Fugitive. Oh iya, The Fugitive. Fugitive. Terus apalagi? Gue suka dulu Wesley Snipes itu oke kok gitu. Keren. Gue gitu. jujur salah satu aktor kesukaan gue selain Bruce Willis ya Woody. Dia itu mungkin karena memang betul-betul yang bagi gue itu Woody Harrelson itu natural born killer ya. Itu karakter yang ada di Natural Born Killer itu dibawa terus kan ke semua karakter-karakter yang sekarang. Jadi tiap kali gue nonton mau film apapun yang teringat sama gue, cuma itu lengket di otak lo gitu loh. Ya itu lengket di otak lo gitu. Nah itu aja, jadi macam-macam hari ini ya, dari Sancho, nama Paprot, kemudian Inggris sedikit aja gitu ya. Ini sih nggak usah dibahas, sudah itu banyak. Kalau Inggris sudah lawan Ukraina. Menurut lu gimana? Menang. Pakai 3-4-3 lagi dia. Bahkan mungkin Sancho dia akan main. Mungkin ya. Pakai 4-3-3 lagi? 3-4-3. 3-4-3. Oh. Kemarin kebetulan diundang sama Mas Tio di acara Mas Tio itu gue bilang kalau misalnya lawan Ukraina balik lagi ke 3-4-3. Di mana? Di Tio TV? Bukan. Di IG-nya dia kemarin. Oh, IG Live. Gue sempat bilang kalau misalnya kita balik lagi ke pertahanan dengan 3-4-3, Ukraina bakal take the first initiative dan itu akan berbahaya buat Inggris. Dan ingat, kita itu Inggris ini selalu penyakitnya itu kalah di saat hype-nya lagi naik-naiknya. Jadi kalau 3-4-3 lebih balance. Lu lihat gimana Luke Shaw main begitu bagus pairing dengan Maguire. Oh my god, tadi juga gue udah bilang sih di awal-awal. Oh my god, Luke Shaw. Kita yang sering nonton dia aja satu musim. Aku nggak tahu kau ya. Aku nonton kemarin. Kayak ngelihat ini better than what he usually performs di United bahkan. Kenapa dia? Kenapa, Wat? Gitu. Oh. Kau masih mati. Jadi Luke Shaw was brilliant. Dan di acara Mas Tio itu gue bilang, itu ibaratnya Luke Shaw itu dia nggak banyak ngomong ya. Dia nggak banyak statement yang aneh-aneh. Diserang sama Jose selama Euro ini juga dia diam aja. It's like in your face. Bener-bener in your face, man. Ini yang lu bilang lambat, ini yang lu bilang nggak bisa crossing, ini yang lu bilang nggak bisa membuka pertahanan lawan. Damn, semua omongan Jose pada malam itu in your face. Gila. Cakep, Luke Shaw, cakep. Nah, itu aja. Terima kasih udah menonton Poros Salam. Lawan Ukraina apa? Itu aja. Kan gue udah bilang menang, pakai 3-4-3 lagi. Paling mungkin yang dirotasi, Sancho dia mainin gantiin Saka. Atau dia mungkin akan mainin Saka tetap, tapi Sancho masuk dari bench gitu loh. Kan gue udah bilang gitu. Sterling lu jangan. Grealish? Ya Grealish akan masuk di second half. Karena kalau lu main 3-4-3, nggak ada tempat buat Grealish gitu loh. Di kiri pasti dia mainin Sterling. Karena Sterling udah kayak jadi jimat bagi Southgate. You have to take it. Segitu keselnya lu lihat Sterling main. Gue nonton itu kan jadi pas di abis box room itu kan kita nonton tuh sama anak box to box sama Retropus gitu ya. Itu kalau lu nonton ulangan di menit ke-16 sama menit sekitar 70-an apa 60-an gitu. Ada 2 kali bek kanannya tuh Kieran Trippier. Yang pertama tuh Saka yang udah di kanan dia nggak mau kasih, babak kedua juga Saka udah di kanan yang nggak kasih gitu, dribbling lepas dribbling, tapi ya udahlah gitu, mungkin nasib baik lagi ada di dia aja gitu. 3 gol, semua gol Inggris ada di dia, dan lu harus kasih kredit ke pertahanan Inggris dengan 4-3-3 ataupun 3-4-3. Inggris baru bikin 3 gol. 4 lah Pak, kemarin 2 golnya. Oh iya, satu lagi Ken, sorry. Gitu. Tapi lu harus kasih kredit ke pertahanan Inggris. Belum ada kebobolan sampai saat. Either dia mau pakai 4-3-3 atau 3-4-3. Dan kalau pakai 3-4-3 tidak ada tempat buat Grealish sebagai starter. Substitute. Statement Maguire kemarin kan dia langsung bilang kan, kita itu selalu di underrate sama orang, but England has one of the best defense.
Itu coba sekali lagi, sorry ya, bukan apa. Lu nonton di box box itu yang gue bilang. Lu menyoroti performa lini depan Inggris yang cetak 2 gol dalam 3 pertandingan. Satu yang lu lupa, 3 pertandingan mereka tidak kebobolan. Walaupun lawannya cuma Kroasia, Scotland, dan Ceko. Tapi tetap lu harus credit is where credit is due. Dan selesai. Oke, gue Fuad signing off. Patrick, signing off. Dadah. Maaf ya.